Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mahasiswa pertukaran sesuai dengan program kita ya di daftar kegiatan itu ya, bahwa pertemuan ke-9 ini kita mengadakan kunjungan ke Kampung Bhinneka yang ada di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ini jaraknya kurang lebih berapa, Bapak? 45 kilo dari Kabupaten Jombang. Ya, ini jaraknya antara Jombang Kota dengan Desa Jarak ini adalah 45 km. Jadi jalannya tadi itu luar biasa, ini daerah pegunungan, teman-teman. Jadi Pak Fajar tadi agak jadi kebablasan, istilah orang Jawa terlalu naik ke atas, dan Pak Fajar belum pernah sampai jalannya kecil terus takut tadi itu. Tapi tidak apa-apa lah, namanya tugas ya. Ini Kampung Bhinneka ya. Jadi di Desa Jarak itu ada Kampung Bhinneka, sehingga ini sangat terkenal di sini, teman-teman. Ya, sangat terkenal Desa Jarak ini dengan Kampung Bhinnekanya, karena mahasiswa dari Amerika pun studi multiculturalism itu ada di dari Amerika itu ke sini, dari ini loh, suara-suara itu loh. Nah, itu ya, ini mohon maaf teman-teman ya, kita terganggu suaranya dengan las kendaraan ya. Jadi Desa Jarak itu sudah sampai ke Amerika itu. Desa Jarak itu karena ada studi multikulturalisme dari Amerika, Miami dan sekali tahun 2013. Jadi kalau saya melihat dulu itu, saya ingat dulu itu kalau mengumpat Pak Fajar menemani mahasiswa Amerika itu di sini di Desa Jarak ini ada Kampung Bhinneka karena banyak perbedaan agama penduduknya tapi rukun. Nah, ada Hindunya, ada Kristennya, ada Islamnya, kepercayaan. Nah itu, tapi mereka itu rukun. Bahkan dulu itu Pak Agus ini, kepala desanya ini bilang, kalau misalkan ada kegiatan dari besar Islam, itu orang-orang Hindu membantu. Ada kegiatan dari agamanya orang Hindu, orang Kristen, orang Islam juga bantu. Jadi saling bantu, saling mengamankan. Itu ya. Dan itu adalah intronya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngomong-ngomong dengan Bapak Kepala Desa ya tentang Kampung Bhinneka yang lebih komprehensif itu yang bagaimana. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Beliaunya ini adalah Bapak Agus Darminto. Bapak Agus Darminto ya. Beliaunya adalah Bapak Kepala Desa Jarak ya, Wonosalam Jombang. Mungkin ini Pak Agus seperti yang sudah saya sampaikan. Pelajarin dulu, kan itu dan suaranya Pak Agus apa kan? Kampung Bhinneka itu yang sebenarnya yang di sini itu bagaimana? Mohon dijelaskan biar teman-teman dari Sulawesi, dari Manado, dari NTT sakit paham, Priwon. Agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kesini nanti nggak lucu kayak gitu. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ini loh, ini loh, tak apa. Dekat, enak suara gitu loh. Terkait dengan referensi hari ini, terkait dengan Kampung Bhinneka yang ada di Desa Jarak, baru kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, baik mahasiswa maupun dosen dan rektor, bahwa Desa Jarak ini merupakan Kampung Bhinneka salah satunya yang ada di Kabupaten Jombang, semacam itu. Dan Desa Jarak ini beragam, ya. Ada tadi sampaikan oleh Pak Fajar, ada agama Islam, Hindu, Kristen, kepercayaan semacam itu. Dan setiap hari, setiap saat, dikala desa membutuhkan pemikiran maupun ada kegiatan-kegiatan rapat, mereka juga saling mendukung satu dengan yang lainnya semacam itu. Dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Jarak, termasuk kegiatan keagamaan,
kegiatan ada orang meninggal, kegiatan kerja bakti, bangun rumah dan lain sebagainya, saling berkaitan dan saling bahu-membahu untuk membantu satu dengan yang lainnya semacam itu. Contoh kegiatan umat Islam dikala takbir, umat Kristen maupun umat Hindu juga mengamankan kegiatan tersebut, juga umat kepercayaan semacam itu. Dan dikala bulan suci Ramadan, umat Kristen, umat Hindu juga menyediakan takjil untuk kegiatan buka puasa umat Islam. Sebaliknya, umat Hindu dikala kegiatan nyepi, umat Kristen juga mengamankan, juga datang ke rumah-rumah mereka untuk mengucapkan selamat. Dan umat Islam sebaliknya semacam itu juga. Dikala ada orang meninggal, di kalangan umat Hindu, orang Islam juga menggali kubur. Nah, menggali kubur, umat Kristen juga menggali kubur. Ini juga membantu kubur rampe atau apa saja yang dibutuhkan oleh umat Hindu. Sebaliknya semacam itu. Jadi terkait dengan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, antar umat seagama di Desa Jarak sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada permasalahan atau tidak ada perselisihan sama sekali semacam itu. Dan Jarak ini merupakan salah satu ikonnya Kabupaten Jombang terkait dengan kerukunan antar umat beragama semacam itu. Dan kemarin pada tahun 2019 dari Miami Dade College Amerika, mereka belajar banyak di Desa Jarak. Waktu itu juga didampingi oleh SDKIP, termasuk pemerintah Kabupaten Jombang, FKUP, dan termasuk dari kepolisian maupun yang lainnya, mendampingi rekan-rekan mahasiswa dari Miami Dade College Amerika itu untuk belajar bagaimana sih ternyata di Desa Jarak ini dengan adanya berbeda-beda agama, berbeda-beda kepercayaan, akan tetapi tidak ada permasalahan, tidak ada perselisihan, dan mereka siap membangun desa maupun membangun pemerintah yang ada di Kabupaten Jombang semacam itu. Nah, ini teman-teman ya, dari penjelasan Bapak Kepala Desa tadi itu ya luar biasa memang, walaupun letaknya Desa Jarak ini ada di puncak Gunung Anjasmara, itu gunungnya mungkin di atas 2000 ya, ketinggiannya itu di atas 2000. Cuman masyarakatnya sangat luar biasa, toleran ya, sehingga ya bisa dikatakan modern. Walaupun ada di puncak gunung, tapi cara berpikir mereka itu sangat modern, saling menghargai kebinekaan ya, perbedaan itu dihargai ya. Cuman karena terus menghargai perbedaan timbullah toleransi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi berarti ya Pak Agus, seperti yang dulu kita masuk ke tempat-tempat ibadah ya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau di Desa Jarak itu ada puranya ya. Puranya dua. Jadi ada puranya, ada gerejanya. Gereja dua. Ya, nanti Pak Fajar shoot ya. Gerejanya, puranya di sana itu ya Pak. Ya, gerejanya, puranya itu ada. Jadi sangat beragam agamanya, dan kepercayaannya juga ada di sini. Jadi ya nggak masalah istilahnya, walaupun bahkan ada saling itu ya Pak, kalau dulu gitu menikah mungkin ya, misalkan dari jenis agama Islam menikah dengan orang Kristen atau orang Hindu, ada ya itu ya? Ada, jadi nggak masalah kalau memang mereka saling menghormati ya. Kalau di Pura, kalau saya lihat dulu itu agak masuk ya, agak masuk di pinggir jalan sini juga ada Pak. Bilang gitu ya. Di pinggir jalan sini ada. Oh gitu ya. Di Jalan Tegal. Kalau sana yang yang itu yang dekat SD. Iya. Nah, nanti saya shoot teman-teman ya. Posisi pura, posisi gereja, nanti kita lewati itu. Ya gitu. Yang mungkin itu. Ya nanti mungkin wawancara saya dengan Bapak Kepala Desa saya juga persekian. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan bisa dilanjutkan di forum diskusi di Sepada ya, akunnya Pak Fajar Sepada itu. Terima kasih Pak Gus, Pak Tulun mengganggu waktunya. Perlu saya tambah sedikit ya. Sebelumnya mohon maaf karena balai desa ini juga berdekatan dengan bengkel sehingga mungkin agak bising, dekat dengan jalan raya mungkin agak bising ya, ngapunten. Kita tahu semua dalam
kegiatan tahun-tahun ini memang kita disibukkan dengan kegiatan COVID-19. Dan alhamdulillah mulai COVID-19 atau Corona 19 itu sampai hari ini, sampai detik ini, warga Desa Jarak selamat, tidak ada satupun yang terpapar maupun meninggal kena COVID-19. Itu berkat kerjasama kita, dan kemarin di setiap kegiatan-kegiatan pemerintah Desa Jarak selalu menekankan kepada umat beragama Muslim, Islam maupun Kristen maupun Hindu maupun kepercayaan untuk berdoa menurut keyakinan mereka untuk menanggulangi pandemi COVID supaya tidak masuk di Desa Jarak. Dan salah satunya kemarin kita juga doa lintas agama yang kita laksanakan di Desa Jarak, kaitannya dengan kegiatan bersih desa, sedekah desa, berundah gawe kalau orang Jawa semacam itu. Kemarin kita hadirkan dari lintas agama, mereka doa bersama terkait dengan COVID-19 supaya tidak masuk di Desa Jarak. Itu spiritual kita semacam itu. Dan alhamdulillah berkat doa-doa kita semua lintas agama, alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, warga kami satu pun tidak ada yang terpapar COVID-19 semacam itu. Terima kasih Pak. Perlu kami sampaikan untuk tempat ibadah, masjid ada 6, musola ada 18, pura ada 2, gereja ada 2, tempat ibadah kepercayaan ada 1 tempat. Oke, Pak Agus, terima kasih kami sampaikan ya, sudah mengganggu waktunya, dan teman-teman kita semuanya sudah mendapat info lengkap dari Bapak Kepala Desa, Bapak Agus Darminto. Ya, nanti kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Kepala Desa Jarak ini lewat akunnya sepadanya Pak Fajar ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, seperti hasil wawancara kita tadi dengan Pak Agus, ini Pak Fajar tunjukkan ya gerejanya. Ini gereja GPDI Sabda Rahayu Jarak. Ya, ini ya. Nah, ya. Ini desa. Apa namanya? Gereja di Desa Jarak ya. Nah, ya. Ini desanya. Gerejanya ini ya. Nah, kompleksnya. Ya, oke ya. Ini kepurannya ya, oke. Nah, ini teman-teman saya tunjukkan masjidnya yang ada di Desa Jarak ya. Ini ada petunjuk arahnya. Kalau ke kanan ke Jombang, ke Bareng Kandangan, kalau ke kiri ke Anjasmoro ya. Nah, ini masjid atau musolanya ya. Masjid, nah ini masjid Jombang. Masjid Atawabirin. Ya, ini ya. Masjid Atawabin Jarak. Nah, ini ya. Masjid Atawabin Jarak, teman-teman. Ya, sedang direnovasi. Ya. Atawabin. Oke. Tuh. Ini teman-teman pura yang ada di Desa Jarak ya, Wonosalam. Nah, ini ya. Ini adalah pura Gunadarma, nah, Jawa Timur, Kabupaten Jarak ya ini ya, di Desa Jarak, Wonosalam, Jombang. Nah, ini kalau kita lihat ke dalamnya, oke, lah, ya itu ya, ini puranya teman-teman. Nah, ya, oke ya, oke, yuk.